Adia, halo semuanya, gue Adia. Kali ini gue OTW bareng BYD Atauan di area test drive IMS 2026. Sejak BYD Atauan ini meluncur, gue sih tertarik dan ternyata antusias publik juga tertarik nih karena BYD Atauan ini udah terjual hingga 22.500 unit hingga saat ini. Nah, gue akan cobain BYD Atauan dan akan cerita dikit sesuai POV perempuan. Nah, gue tuh suka banget sama BYD Atauan karena mobil ini compact nih. Dia memiliki panjang di 3,9 meteran dan di lebar di 1,7 meteran. Jadi buat di perkotaan, buat sat-set juga enak. Nah, BYD Atauan ini juga punya 3 warna. Yang pertama ada black, white, dan juga hero colornya yang sebelah gue yaitu sprout green. Gue sih personal suka banget warna yang ini karena unik dan juga di jalanan langsung tahu kalau itu tuh BYD Atauan. Selanjutnya yang gue suka adalah perempuan sih sukanya irit. Nah, BYD Atauan ini punya 2 tipe. Yang pertama Dynamic, dia memiliki kapasitas baterai di 30,08 kWh dengan range 300 km. Nah, yang tipe atas Premium, yaitu kapasitas baterainya di 38,88 kWh dengan range-nya 380 km. Biasanya gue pakai kerja dari rumah gue menuju BSD, itu tuh PP sekitar 80 km. Jadi kalau dipakai seharian masih sisa 80%. Jadi tuh irit banget pakai BYD Atauan ini. Mobil ini juga udah support DC fast charging yang bisa menampung daya hingga 40 kW. 30-80%-nya cuma di 30 menit aja. Jadi mau dipakai perkotaan, mau ditinggal nyalon, mau tinggal olahraga bisa full charge lagi. Atau kalau mau trip jauh juga nggak memakan waktu karena ngecasnya ini juga cepat. Dan untuk kapasitas bagasinya di 230 liter dalam kondisi seperti ini, dan kalau misalnya row keduanya direbahkan bisa mencapai 930 liter. Jadi mau bawa barang belanjaan, alat olahraga juga cukup banget. Masuk ke interiornya, yang pertama gue rasain sih bagian joknya yang empuk dan juga rasa dipeluk juga di sisi sini. Nah, posisi nyetirnya juga kadang ada yang mau rebahan, kadang ada yang mau lebih maju lagi. Setirnya juga udah bisa tilt dan juga teleskopik. Nah, lanjut di bagian joknya lagi, di sini di tipe premium sudah bisa electric seat. Jadi maju mundurnya gampang. Nah, hal yang gue suka lagi di bagian konsol tengah. Di bagian konsol tengah sini ada storage di sini. Jadi gue bisa naruh barang-barang perintilan cewek-cewek biasanya kayak jedai apa segala macam, dan juga tas lempang gue di sini. Dan di sini sudah ada Type-C untuk charging dan juga ada USB-A, dan di sini juga ada soket lighter sebesar 12 volt. Selanjutnya hal yang gue suka di bagian head unitnya nih, yang ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan yang paling penting udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi buat gue cewek-cewek yang kadang suka buta map, jadi bisa ngelihat di sini maps-nya dan juga lebih safety. Jadi nggak ngelihatnya lewat HP, lewat sini layarnya. Dan sudah ada built-in Spotify juga. Jadi di jalanan tuh kadang buat nemenin gue kemacetan, gue bisa sambil nyanyi-nyanyi. Nah, buat kalian yang suka karaokean di mobil, BYD juga udah support nih. Karena BYD menyediakan opsi buat kalian yang suka karaokean di mobil, kalian bisa beli mic, jadi perjalanan kalian lebih seru. Apalagi kalau sama teman-teman, pasti lebih menyenangkan perjalanannya. Kali ini gue langsung OTW bareng BYD Atauan. Nah, pertama kali yang gue rasain adalah visibilitas dari mobil ini yang luas banget, dan juga pilarnya sih nggak nutupin, jadi minim blind spot juga. Dan selanjutnya radius putarnya juga bagus, jadi buat gue cewek-cewek yang kadang nggak pede putar balik, bikin pede nih BYD Atauan. Dan untuk selanjutnya suspensinya nih, nah gue lagi cobain di bagian test drive, dan ternyata empuk banget, jadi buat ngelewatin jalanan-jalanan yang di Jakarta yang kadang tidak mulus juga masih nyaman di dalam BYD Atauan ini. Di mobil ini punya 3 drive mode. Yang pertama ada Eco, Normal, dan juga Sport. Jadi bisa sesuaiin juga mau yang irit, mau yang normal, ataupun mau mini-mini kenceng juga bisa di Sport. Oh iya, mobil ini juga udah ada kamera mundurnya. Jadi buat cewek-cewek yang takut parkir mundur, udah bisa ngeliat dari head unitnya. Dan juga ada guidance-nya seperti ini.
jadi mengikuti arah steeringnya, jadi ngerasa lebih aman. Jadi buat overall, mobil ini cocok banget buat kalian cewek-cewek dipakai harian karena tadi bisa disesuaikan drive mode-nya, terus juga joknya nyaman, dan juga steeringnya, radius putarnya juga bagus banget. Jadi kalian bisa sih pilih BYD Atto-One ini buat mobil sehari-hari. Ya, segitu review gue mengenai BYD Atto-One dari POV gue sebagai perempuan. Mobil ini, teknologinya, kepraktisannya, semuanya mumpuni banget buat cewek-cewek, apalagi yang suka irit. Nah, BYD Atto-One Dynamic dibanderol dengan harga 199 juta, dan yang premium dibanderol dengan harga 235 juta rupiah. Jadi buat kaum mending dan juga yang suka irit, masih bisa mengalokasikan uangnya ke hal yang lain, bisa nyalon, bisa yang lainnya. Segitu aja review gue. So jangan lupa like dan subscribe OTW Indonesia, dan juga main-main ke Instagram kita di Obsessed to Wheels, dan juga TikTok kita di otw.indonesia. Tengok-tengok juga website kita di otwindonesia.com. Gue Adia, OTW pamit.